Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dunia Pertanian Perbatasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan gulma. Nah, ada yang tahu mungkin teman-teman perkembangbiakan gulma itu ada apa aja? Oke, ya betul sekali teman-teman. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangbiakan secara generatif, pasti kita bicara tentang biji. Ya, pada dunia gulma, bicara tentang reproduksi generatif, gulma juga bisa berkembang biak melalui biji. Nah, dengan melalui biji inilah yang sebenarnya sulit dikendalikan. Nah, oke, kalau misalkan kita lihat ya dengan adanya biji, gulma ini bijinya sangat ringan, ya kan? Setelah materi yang kemarin kita pelajari. Jadi kita ambil, toto kita bijinya sudah jatuh. Nah, tiba-tiba kita sudah bersihkan gulmanya, tiba-tiba kok ada gulma lagi ya. Nah, itu dia dengan melalui dari biji sangat sulit dikendalikan. Nah, contohnya adalah kalau misalkan tanaman-tanaman semusim seperti Ageratum conioides itu pada gulma berdaun lebar, terus kemudian Cyperus rotundus pada gulma golongan Sitges, dan Imperirata silindrica pada gulma gali golongan Grassis. Nah, itu kalau misalkan kita bicara tentang reproduksi secara generatif. Nah, apa sih fungsi dari biji? Ya kan, setelah kita tahu biji ini adalah sebagai alatnya ya, alat perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat pelindung pada keadaan tanaman yang tidak menguntungkan untuk berkecambah. Nah, jadi dia kalau misalkan dia bijinya habis, gulma itu habis panen, terus bijinya jatuh dan tidak ada air, ya kan? Nah, si tanaman itu tidak akan dia bisa keluar. Nah, dia akan melindungi, dia punya akan selaput, dia akan melindungi dari dia kalau misalkan dia ketiup angin jauh pergi. Nah, dia tetap akan tidak akan pecah embrionya atau inti selnya. Inti selnya dia tidak akan pecah, dia akan melindungi dari inti sel dari keadaan suhu ekstrim yang ada di luar sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber makanan sementara bagi daun lembaga. Nah, ini kita ambil contoh kayak telur, ya kan, ayam di dalamnya itu kan telur. Nah, itu di dalamnya itu ada kuning telur sama putih telur, itu ada sebagai sumber energi. Begitu juga sama bagian biji dari gulma. Nah, tapi tinggal ada kuning telur sama putih telur ya di gulma ya. Nah, kemudian yang keempat adalah sumber pemindahan sifat genetik ya. Jadi alat keturunan nih. Nah, oke, yang berikutnya adalah reproduksi. Setelah kita membahas tentang reproduksi generatif, kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif. Nah, perbanyakan vegetatif, ya kan, pada prinsipnya ada perkembangbiakan gulma yang gulma tahunan. Nah, kalau tadi reproduksi generatif itu ada gulma musiman, reproduksi generatif adalah gulma tahunan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif itu akan sulit dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif yang dorman atau istirahat atau tidur di dalam tanah. Seperti juga perbanyakan secara seksual, perbanyakan secara vegetatif dapat dimulai dari fase pertumbuhan tanaman awal. Oke, contoh yang pertama itu adalah rimpang. Nah, rimpang atau batang beserta daun yang terdapat di dalam tanah tumbuh mendatar dan dari ujungnya tumbuh tunas muncul di dalam tanah dan dapat merupakan tumbuhan baru. Rimpang juga di samping itu merupakan alat perkembangbiakan, juga merupakan tempat penimbunan zat makanan cadangan makanan dan termasuk batang berbentuk tabung, mempunyai buku ruas tumbuhan dan menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, itu adalah rimpang. Jadi contohnya adalah tanaman alang-alang. Nah, ini seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat dia ada tanaman alang-alang, nah ini dia seperti ini contohnya.
Oke, yang kedua. Yang kedua adalah stolon. Adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah yang setiap nodia dan membentuk akar dan tunas untuk membentuk individu baru dan mempunyai ciri-ciri seperti batang silindris. Dia punya buku dan punya ruas menjalar di permukaan tanah. Pada gulma jenis ini, stolon menjalar di permukaan tanah, misalkan contohnya ada Cynodon, Dactylon, Digitaria, Axonopus compressus, dan yang lainnya. Nah, ini stolon ya. Ini kalau misalkan stolon, ya ini seperti ini. Nah, dia berkembang biaknya seperti stolon. Nah, kalau secara gampangnya kita kayak strawberry gitu kan. Nah, oke, yang ketiga ada runner. Jadi runner itu adalah stolon yang internodianya sangat panjang dan membentuk tunas. Nah, ini ya. Jadi dia gendut, gemuk, batangnya pada ketiak. Contohnya adalah tanaman tapak limau. Nah, yang keempat itu adalah umbi batang. Pangkal batang yang membengkak di dalam dan mempunyai mata tunas. Nah, contohnya Calidium sp. Nah, ini contoh dari umbi batang. Oke, yang kelima itu adalah umbi akar. Oke, ujung dari rizoma yang membengkak mempunyai cadangan makanan serta ujung tunas. Contohnya Sphaerus rotundus dan Cyperus esculentus dan yang lainnya. Oke, yang keenam itu adalah umbi lapis. Kalau gampangnya adalah bawang-bawangan ya. Nah, ini teman-teman. Nah, umbi lapis ini memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis. Nah, ini ya, terdiri dari daun-daun yang telah menjadi tebal dan lunak. Nah, ini ya yang warna merah-merah ini ya. Dan berdaging merupakan bagian umbi yang menyimpan zat makanan itu sendiri dan hanya merupakan bagian kecil pada bagian bawah tanah umbi. Di antara lapisan tersebut terdapat tunas yang dapat tumbuh atau batang yang memendek mempunyai lapisan. Nah, ini contohnya adalah Allium veneale. Oke, berikutnya itu adalah corm, bukan con ya. Corm ini ya, batang yang gemuk. Nah, ini dia batang nih. Pendek, berdaging dan terdapat di dalam tanah yang dilapisi daun untuk mereduksi menjadi sisik dan terdapat tunas yang tumbuh. Contohnya Haracanum bulbus. Nah, ini. Oke. Wah, ternyata habis. Kita review kembali. Perkembangbiakan gulma itu ada dua. Apa aja? Ya, betul sekali, yaitu reproduksi secara generatif, ya kan, menggunakan biji, dan yang kedua ada reproduksi apa? Oke, betul sekali, secara vegetatif. Nah, reproduksi secara vegetatif itu ada berapa tadi? Ya, betul sekali, ada 7. Itu yang pertama ada rimpang, stolon, runner, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan yang terakhir adalah corm. Nah, itu materi hari ini. Silakan komen yang ingin bertanya, silakan sebelum saya memberikan tugas. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.